Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, DPR RI mendorong pemerintah mengembangkan sistem energi storage yang mudah dan handal guna mencapai net zero emission pada 2060 mendatang tanpa mengurangi konsumsi energi. Komisi 7 DPR RI menekankan industri pulp dan kertas dalam negeri harus mengembangkan penggunaan energi baru terbarukan guna mencapai target net zero emission pada tahun 2060 mendatang. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI ke PT RAP di Provinsi Riau. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menilai kinerja PT RAP sudah cukup baik, khususnya terkait penggunaan sumber energi baru terbarukan dalam proses produksinya. Seiring penambahan kapasitas produksi, Sugeng meminta PT RAP juga melakukan inovasi lain untuk menekan emisi karbon. Apalagi tadi dijelaskan juga bahwa ada kulit kayunya atau ampas-ampas yang lain yang tidak menjadi linen atau komponen-komponen yang menjadi pulp dan paper adalah menjadi bahan bakar untuk blower di menggerakkan turbin menggerakkan listrik. Artinya ada kemandirian, bahkan secara proporsi tadi ada 70-30. 70% sudah renewable energy, 30%-nya masih fosil. Dan tadi kita dengar laporan juga membangun kurang lebih 20 mega PLTS, pembangkit listrik surya. Memang ini intermittent sifatnya. Itulah perlunya kita terus tingkatkan teknologi baterai, teknologi yang meningkat tetapi juga murah secara harga. Sehingga ke depan itu energi baru terbarukan kita yang bersifat intermittent itu ditunjang dengan sistem energy storage atau baterai. Selain itu, Sugeng mendorong pemerintah mengembangkan sistem energi storage yang murah dan handal untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 mendatang tanpa mengurangi konsumsi energi. Dari Provinsi Riau, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Industri kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara melalui sektor non-pajak. Dan di sini Komisi 7 DPR RI menilai tumpang tindihnya kebijakan membuat para petani sawit sulit meningkatkan kapasitas produksi setelah melakukan penanaman ulang. Adanya tumpang tindih peraturan dalam industri kelapa sawit membuat produktivitas perkebunan sawit mengalami penurunan. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak pada para petani dan mengurangi pendapatan negara dari sektor non-pajak. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Maman Abdurrahman menyampaikan, tumpang tindih peraturan membuat para petani sulit meningkatkan kapasitas produksi setelah melakukan penanaman ulang. Padahal menurutnya, industri kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara melalui sektor non-pajak. Untuk itu, Maman meminta masalah ini harus mendapat perhatian pemerintah dengan melakukan evaluasi guna meningkatkan produksi kelapa sawit. Jadi seharusnya secara aturan tidak perlu terlalu banyak, tidak perlu terlalu mempersulit. Nah, tinggal diamankan bagaimana cara tanam ulang yang baik dan benar, kan gitu. Ada satu kendala yang cukup masif, di mana pada saat mereka ingin melakukan penanaman ulang, mereka terkendala dengan aturan-aturan yang memang dibuat. Nah, ini menghambat produktivitas peningkatan produksi kelapa sawit itu. Nah, dampaknya kemana? Dampaknya kepada peningkatan, menurunnya pendapatan negara dari industri kelapa sawit ini. Ini catatan besarnya. Nah, dampaknya nanti itu bisa kemana-mana. Salah satunya ekonomi para petani, yang kedua pemasukan negara. Nah, ini yang harus segera dicari solusi penyelesaiannya dalam waktu yang secepat-cepatnya. Lebih lanjut, Maman Abdurrahman menekankan permasalahan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan permasalahan di industri sawit tanah air. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menjelang Pilkada, DPR RI mendorong pengawasan terhadap sistem informasi dana kampanye. Dan di sini akan kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran pilkada di setiap daerah, termasuk Provinsi Sumatera Barat yang menggelar 20 pilkada, diikuti 56 calon pasangan kepala daerah. Dalam rangka meninjau persiapan dan kesiapan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Serentak 2024, Komisi 2 DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik di Provinsi Sumatera Barat, di mana Provinsi Sumatera Barat sendiri akan menggelar 20 pilkada yang diikuti 56 calon pasangan kepala daerah. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran pilkada di setiap daerah, termasuk pengawasan terhadap sistem informasi dana kampanye. Ia juga menekankan pentingnya kualitas kerja KPU dan Bawaslu dalam setiap tahapan pilkada untuk memastikan lahirnya pemimpin yang berkualitas. Ya, jadi itu juga tadi kita bicarakan soal money politik, ya ini peran dari Bawaslu lah ya, yang akan turun tangan melakukan pengontrolan penyiapan pendanaan. Dari mana sumber dana mereka, ya. Jadi ini yang harus betul-betul dilaksanakan dengan cara baik. Sudah itu kita bicara juga soal pemilu ketika satu orang calon memborong beberapa partai sehingga tidak ada lawannya. Ini juga sangat tidak mendidik ketika satu orang calon melawan kotak kosong. Nah ini bisa diartikan lain oleh orang-orang yang mengamatinya. Ia berharap sebelum pemilu dan pilkada tahun 2029 mendatang, Komisi 2 DPR RI dapat menghasilkan undang-undang pemilu yang menjawab lebih banyak permasalahan dan tantangan sesuai kondisi dan situasi pada masa mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Vincent Aldi, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya di mana Komisi 10 DPR RI tekankan pentingnya efisiensi dalam pembangunan fasilitas olahraga penyelenggaraan PON mendatang agar tidak perlu membangun gedung olahraga baru namun bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara resmi ditutup pada 20 September 2024 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Anggota Komisi 10 DPR RI mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan PON ke-21 dengan beberapa catatan evaluasi terkait kualitas konsumsi bagi atlet dan infrastruktur venue. Rosiati M.H. Tamrin menekankan pentingnya efisiensi dalam pembangunan fasilitas olahraga untuk penyelenggaraan PON mendatang agar tidak perlu membangun gedung olahraga baru, namun bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Dengan begitu, anggaran negara dapat ditekan dan dialokasikan untuk sektor yang lebih krusial demi pembangunan sumber daya manusia seperti pendidikan dan program wajib belajar. Dalam melaksanakan PON ke depannya, betul-betul kita melihat tidak usah mungkin lagi membangun gedung olahraga yang mega-mega dan setelah selesai PON itu nggak terpakai lagi. Lebih baik kita
penyu-penyu yang ada ini yang kita manfaatkan. Nah, kalau kita membangun lagi, kita tentunya memerlukan biaya besar, sedangkan kondisi negara kita banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan seperti pendidikan. Dan PON ini saya kira nanti kita evaluasi lagi sehingga PON ke depannya itu tidak ada lagi meninggalkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Lebih lanjut, Rosyati berharap evaluasi penyelenggaraan PON bisa menjadi catatan kritis untuk perbaikan pelaksanaan PON mendatang. Ia juga mengapresiasi kinerja Kemenpora dan semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan PON ke-21 yakni di Aceh dan Medan. Dari Sumatera Utara, Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI menilai skema power wheeling yang membolehkan pihak swasta membangun pembangkit listrik dan menjualnya secara langsung pada masyarakat akan membantu Indonesia mencapai target bauran EBT. Pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT harus tertunda dan akan dilanjutkan pada periode DPR berikutnya karena pembahasan skema power wheeling masih belum mencapai titik temu. Anggota Komisi 7 DPR RI menilai skema power wheeling dapat membantu Indonesia mencapai target bauran EBT dan target nol emisi karbon lebih cepat. Andi Yuliani Paris mengatakan, bauran EBT Indonesia baru mencapai 13,93% dari target 23% di tahun 2025. Karenanya, skema power wheeling yang memperbolehkan pihak swasta membangun pembangkit listrik dan menjualnya secara langsung pada masyarakat akan membantu Indonesia mencapai target bauran EBT dan target nol emisi karbon di tahun 2060. Skema ini tidak akan melemahkan PLN, namun justru membantu PLN menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kalau Pertamina bisa dengan pihak swasta, kenapa PLN enggak gitu? Kan intinya sama, sebenarnya harusnya bisa sama-sama menyediakan energi ya. Baik ini energi bahan bakar minyak dan gas, yang satu listrik, yang satu sudah swasta sudah bisa AKR dan lain-lain. Di listrik masih monopoli PLN semuanya. Sebenarnya bisa diberikan kesempatan tapi tetap dalam kendali PLN. Jadi perlu dibuat regulasi PLN memayungi semua perusahaan-perusahaan swasta yang menyediakan tapi hanya untuk energi terbarukan. Lebih lanjut, baru-baru ini pemerintah mengizinkan swasta menjual aftur dan mengubah keran monopoli menjadi multi-provider. Andi menilai pemerintah seharusnya bisa konsisten untuk menciptakan kompetisi yang sehat antara BUMN dan swasta, khususnya di sektor energi baru terbarukan, melalui skema power wheeling dalam rancangan Undang-Undang EBT. Dari Makassar, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, ada kabar gembira nih bagi para tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh instansi pemerintah di tahun 2024. Nah ini pasalnya pemirsa, kepastian nasib tenaga non-ASN ataupun honorer untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2024 sudah ada di titik terang. Dan kami hadirkan informasi sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Baik pemirsa, ini pemerintah didesak segera tuntaskan pengangkatan tenaga honorer termasuk dengan tenaga kesehatan, guru bahkan tenaga lainnya yang telah mengabdi kepada negara selama bertahun-tahun. Dan DPR RI menilai penataan tenaga honorer juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bahkan ekonomi masyarakat. Dan mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen editorial parlemen berikut ini. Kabar gembira bagi para tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh instansi pemerintah di tahun 2024. Pasalnya, kepastian nasib tenaga non-ASN atau honorer untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2024 sudah ada titik terang. DPR RI bersama pemerintah sepakat menyelesaikan penataan tenaga non-ASN paling lambat Desember 2024. Kepastian tersebut diperjelas setelah rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas pada akhir Agustus 2024. Di tahun 2024, masih terdapat 1,7 juta tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN yang belum diangkat menjadi ASN P3K. Untuk itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 66, DPR RI memastikan 1,7 juta tenaga non-ASN akan diangkat menjadi ASN P3K. Memasukkan seluruh yang sudah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara agar masuk. Tiga problemnya. Satu, terkait dengan audit. Kemarin di undang-undang itu penyelesaian Desember itu diikuti dengan audit. Jangan sampai bahasa kami ada honorer siluman yang mengganggu honorer pejuang. Ya, honorer pejuang ini yang udah bertahun-tahun kerja, honorer siluman itu karena dekat sama kepala daerah atau elit di BKD macam-macam tiba-tiba masuk, gitulah. Sudah dicek oleh BPKP, sudah dicek juga oleh teman-teman BKN, kami tidak terlalu ketat. Ada angka 99%, ada 72%, ada 58%. Kami anggap 99 aja dulu, biar kasihan nanti. Jadi 99,99% yang ada di 1,7 bisa masuk semua. Nanti dalam perumusan konsinyering karena udah 2-3 sudah ada, mungkin minggu ini Pak Ibu Sesmen ya sama BKN dan anggota Dewan terhormat bisa kita kerjakan. SKTT telah kami hilangkan Pak Ketua, terutama di guru sehingga sekarang tidak lagi jadi isu. Itu pun kami harus putuskan dengan Menko Polhukam supaya kami nggak keliru. Sehingga rapat di Menko Polhukam telah memutuskan karena masukan dari Pak Ketua Komisi 2, maka kemarin kita hilangkan SKTT khusus untuk guru, karena isu yang banyak dibalik guru. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena PP-nya tadi terlambat. Di internal pemerintah kami ada koordinasi yang memang perlu pendalaman. Tentunya keberhasilan ini bukan hanya dilakukan tahun ini saja. DPR RI telah menyuarakan persoalan penataan tenaga honorer di Indonesia sejak tahun 2019. Telah banyak audiensi, pertemuan dengan masyarakat, bahkan rapat kerja yang dilakukan oleh DPR RI untuk mencari solusi terbaik menyelesaikan status serta kesejahteraan tenaga honorer. Kami mendorong kepada pemerintah agar mereka yang sudah mengabdi dan mereka sudah meluangkan waktu, meninggalkan keluarga, mengeluarkan tenaga untuk bagaimana bekerja pada Republik ini, agar sesegera mungkin dapat diselesaikan kejelasan statusnya, agar dapat ditingkatkan derajat kesejahteraannya. Memang sudah ada kesepakatan antara pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk penuntasan sekitar 2,3 juta
pegawai pemerintah, apapun kriterianya itu, dan juga sudah dilaksanakan sebagian, tinggal sisanya. Tetapi kami berharap pemerintah tidak berhenti sampai di situ saja. Karena apa? Nyata di lapangan, faktanya masih banyak sahabat-sahabat kita yang memang sudah bekerja puluhan tahun mengabdi pada Republik Indonesia ini, belum ada kejelasan statusnya. Pemerintah didesak segera menuntaskan pengangkatan tenaga honorer, apalagi untuk pegawai, tenaga kesehatan, guru, bahkan tenaga lainnya yang telah mengabdi kepada negara selama bertahun-tahun. Jangan sampai pengabdian pegawai honorer tidak mendapatkan penghargaan yang sesuai dari negara. DPR RI menilai penataan tenaga honorer juga akan mendorong peningkatan kesejahteraan, bahkan ekonomi masyarakat. Nah, saya tegaskan bahwa kami sudah meminta kepada pemerintah dan juga sepakat bahwa tidak akan ada penghapusan tenaga honorer, ya, selama kalau pemerintah tidak punya konsep dalam menyelesaikan tenaga honorer. Nah, alhamdulillah dalam 6 bulan terakhir ini kami cukup intensif, ya, baik secara formal dalam pembicaraan masalah undang-undang ASN maupun secara informal dengan Menteri Pan-RB. Kami sudah menemukan beberapa titik temu, ya. Intinya adalah pertama, tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer. Yang kedua adalah tidak akan ada penurunan, ya, tingkat kesejahteraan atau salary dari tenaga honorer yang selama ini mereka terima. Nah, yang ketiga adalah penyelesaiannya kita cari sedemikian mungkin tidak akan menambah beban anggaran baru, ya, terutama kepada APBN. Nah, tinggal yang sekarang masih dalam diskusi adalah soal status, ya, status mereka, apakah kemudian nanti apakah jadi ASN, ya, mungkin masuknya jadi P3K. Nah, P3K juga di dalam undang-undang yang baru nanti akan dijelaskan, ada P3K penuh, ada P3K paruh waktu, ya. Nah, itu adalah dalam rangka untuk mengakomodir status. Pemerintah telah menyiapkan alternatif mengangkat P3K paruh waktu ketika pengangkatan P3K tetap belum dimungkinkan. Hal ini memastikan tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer di Indonesia. DPR RI tentunya berharap perjuangan yang dilakukan sejak periode 2019 sampai 2024 tidak sia-sia. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 mampu menambah semangat para pegawai dalam bekerja dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Indonesia. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sebagai lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, DPR RI melakukan pelantikan anggota Dewan selama 5 tahun sekali nih. Tentu yang jatuh pada tanggal 1 Oktober di tahun 2024 ini. Seperti apa sih fakta di balik pelantikan DPR RI tersebut? Dan jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik
dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, tidak hanya menjadi acara formal, pelantikan DPR RI juga menjadi titik awal agenda legislatif yang akan mempengaruhi kebijaksanaan negara ke depannya. Dan ini ada 580 anggota Dewan terpilih diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi tanah air di Indonesia. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan fakta-fakta seputar pelantikan DPR RI pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Setelah 5 tahun berlalu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI akan berganti periode jabatan pada 1 Oktober 2024 ini. Pelantikan anggota DPR RI akan dilangsungkan bersamaan dengan pelantikan anggota DPD RI dan anggota MPR RI. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah untuk rakyat Indonesia. Peran ini memiliki posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan kita. Kira-kira apa saja ya fakta-fakta seputar pelantikan DPR RI yang perlu kita ketahui? Pernah nggak sih terlintas di pikiran kita siapa yang melantik anggota DPR RI? Anggota DPR RI dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Proses pelantikan ini dilakukan setelah pemilihan umum yang menandai awal masa jabatan anggota DPR untuk periode baru. Pelantikan ini akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta pimpinan lembaga tinggi negara. Jumlah total anggota DPR RI yang dilantik untuk periode 2024-2029 adalah sebanyak 580 kursi dari 8 partai politik, di mana sebanyak 314 kursi diisi oleh incumbent atau petahana, sedangkan sebanyak 266 kursi diisi oleh incumbent atau anggota baru. Adapun jumlah perolehan kursi oleh partai di DPR RI yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memperoleh 110 kursi, Partai Golongan Karya atau Golkar memperoleh 102 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra memperoleh 86 kursi, Partai Nasdem memperoleh 69 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sebanyak 68 kursi, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memperoleh 53 kursi, Partai Amanat Nasional atau PAN memperoleh 48 kursi, dan Partai Demokrat sebanyak 44 kursi. Setelah mengetahui jumlah kursi pada periode 2024-2029 di DPR RI, yuk kita kulik siapa sih anggota DPR RI termuda periode ini? Anggota DPR RI termuda periode ini jatuh pada Anissa M.A. Mahesa yang lahir pada 17 Juli 2001. Saat ini Anissa baru berusia 23 tahun loh pemirsa. Anissa terpilih dari Dapil Banten II pada pemilihan legislatif lalu dari Partai Gerindra. Sedangkan anggota DPR RI tertua periode 2024-2029 adalah Insinyur Sujadi dari Dapil Jawa Tengah 6 dari Partai PDI Perjuangan. Sujadi lahir pada 23 Juli 1943 dan saat ini usianya 81 tahun. Nantinya, anggota DPR RI tertua dan termuda ini akan menjadi pimpinan sementara DPR RI sebelum musyawarah penentuan pimpinan DPR RI yang baru. Nah, pada rapat pimpinan sementara akan dibahas bersama fraksi-fraksi di DPR RI terkait penentuan pimpinan DPR RI untuk periode selanjutnya.
Keberagaman usia menjadi simbol dari representasi generasi yang berbeda dalam menjalankan tugas legislatif. Anggota termuda mengembangkan harapan dan inovasi dari generasi muda, sementara anggota tertua menyediakan pengalaman dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Kedua generasi ini bekerja sama untuk membangun kebijakan yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tadi beberapa fakta seputar pelantikan DPR RI periode 2024-2029. Semoga periode baru ini dapat membawa semangat baru dalam menjalankan tugas dan fungsi DPR RI dalam mengawal kepentingan rakyat Indonesia. Untuk itu, jangan lewatkan siaran langsung pelantikan anggota DPR dan DPD RI pada 1 Oktober 2024 hanya di TVR Parlemen ya pemirsa. Jangan sampai terlewat. Baik pemirsa, ini kita ada di penghujung acara dan kami akan informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Rabu 25 September 2025. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 3 DPR RI mengadakan diskusi publik dan peluncuran buku yang berjudul Transformasi Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia. Komisi 3 DPR RI periode tahun 2019-2024 dalam sebuah catatan. Sedangkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 rancangan undang-undang kerjasama bidang pertahanan. Dan pemirsa, tak lupa kami mengingatkan pada 1 Oktober 2024 mendatang Anda dapat menyaksikan pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 secara langsung di kanal YouTube TVR Parlemen dan Anda dapat mengaksesnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Angga Naktarini dan juga dengan saya Alfat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.